Pemirsa Ruang Sehat, penyebaran virus corona telah mewabah ke berbagai negara di dunia. Virus corona dengan jenis temuan baru ini dinamai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Berdasarkan informasi dari Komisi Kesehatan Nasional China, penyakit ini memiliki kemiripan seperti virus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Pada mulanya virus ini merupakan virus yang menginfeksi antar hewan, namun berevolusi dan menyebar hingga menginfeksi manusia. Dengan gejala awal batuk, pilek, kelelahan, demam, hingga sesak nafas. Hingga 17 Maret 2020, pemerintah telah menemukan 134 pasien positif COVID-19. Namun, hingga kini belum ada vaksin untuk melawan virus ini. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah penanganan medis sedini mungkin, serta menjaga sistem imun tubuh. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan menjaga kondisi kesehatan tubuh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, tadi Anda sudah saksikan cuplikan singkat mengenai Coronavirus Disease 2019, di mana di episode kali ini kita akan membahas penyebaran COVID-19. Dari mulai apa itu COVID-19, apa penyebabnya, apa gejala yang ditimbulkan, hingga penanganannya. Nah pemirsa, untuk mengulas ini lebih lanjut di studio, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dan Bapak Muhammad Aris SKM MKes Kabid atau Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau berhadir di Ruang Sehat kali ini. Karena sudah dari jauh-jauh hari sebenarnya saya ingin mengundang, tapi berhubung sesuatu hal dan lain hal ya Pak ya. Alhamdulillah bisa dipertemukan hari ini. Langsung saja Pak, ini kan corona ini merupakan virus yang bukan lagi temuan baru begitu. Tapi sudah sejak dulu juga ada seperti SARS, MERS. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa itu COVID-19 Pak Taufik? Iya. Jadi COVID-19 itu adalah suatu penamaan diagnosis yang dikeluarkan oleh World Health Organization. Jadi COVID itu juga merupakan singkatan dari Coronavirus Disease. Nah, kata disease ini artinya penyakit. Nah, 19 karena ditemukannya pada tahun 2019. Jadi itulah suatu jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona, novel corona ya. Yang masih satu famili dengan MERS dan SARS. Dan kalau kita bilang golongan corona ini sebenarnya sudah lama. Jadi ini kalau nggak salah sudah generasi yang ke-7, jadi mutasi yang ke-7. Untuk COVID-19 ya? Iya, dari famili dari coronavirus ini. Lalu Pak, untuk penyebab dari COVID-19 ini apa sih Pak? Ya itu tadi adalah sejenis virus yang namanya kita golongan dalam famili coronavirus. Jadi virus ini memang baru diketemukan ya, riwayat terinfeksi pada manusia di tahun 2019, yaitu di Cina ya, di kota Wuhan ya. Nah, jadi coronavirus ini adalah suatu famili tadi dari keluarga virus corona. Namun virus ini sebetulnya ada pada binatang. Nah, jadi sumber inangnya itu adalah binatang. Awal-mula dari virus ini dari binatang ya? Namun belum jelas hewannya. Jadi orang berpolemik ini apakah dari kelelawar. Sebetulnya yang sudah jelas itu adalah MERS. MERS itu dari unta ya. Kemudian kalau SARS itu dari kucing luwak atau musang. Nah, coronavirus yang COVID-19 ini masih dicari dari mana penyebabnya. Tetapi kita berindikasi ini berasal dari hewan-hewan liar. Nah, jadi terjadi transmisi perpindahan virus ini dari hewan ke manusia. Nah, sekarang sedang jadi pandemi di mana-mana di seluruh dunia. Ini adalah penularan kebanyakan adalah dari manusia ke manusia. Kalau untuk sistem penularannya sendiri Pak, misal dari hewan ke hewan, manusia ke manusia, itu sistemnya bagaimana nih Pak? Ya,
kita kembali ke konsep awal bahwa virus ini tidak bisa hidup sendiri di alam, tetapi dia numpang tinggal di inangnya. Nah, inangnya itu adalah di hewan liar, diduga di hewan liar tadi, dan bisa juga di tubuh manusia. Jadi kita garis bawahi lagi, dia tidak bertebaran, tetapi dia numpang. Nah, jadi penularan dari binatang ke manusia kemungkinan bisa terjadi awalnya adalah kontak manusia dengan binatang tersebut. Nah, tapi jangan lupa sumber penularannya adalah dari droplet ya, atau cairan yang keluar dari saluran pernapasan. Nah, oleh karena itu kita ketahui bahwa untuk kasus COVID-19 ini sumber penularannya adalah dari droplet penderita orang yang di dalam tubuhnya ada virus corona tadi yang ditularkan ke manusia yang lainnya melalui cairan-cairan tubuhnya tadi berupa bisa pada saat batuk ataupun bersin. Ini sebetulnya pola penularannya. Kalau itu tadi kan penularannya melalui droplet ya Pak ya, cairan tubuh ya Pak ya. Tapi apakah dengan begitu juga bisa katanya menurut artikel yang di luar sana, bisakah COVID-19 ini menyebar melalui pakaian atau barang gitu Pak? Ya, jadi kita ketahui kenapa corona ini bisa menyebar juga ya, tidak langsung dari manusia. Pada saat manusia yang terinfeksi tadi mengeluarkan droplet, sebetulnya virus corona itu bisa nempel ke benda-benda di sekitarnya. Berapa lama itu Pak? Nah, ini tergantung situasinya, tergantung kondisi tempat, suhu, cuaca, dan kelembapan. Tetapi rata-rata kalau di benda-benda seperti besi ya, kayu sebagainya sekitar 12 jam. Nah, kemudian kalau di tanah itu lebih lama lagi, bisa sampai 2 hari ya, di pakaian juga seperti itu. Oleh karena itu sangat tepat sekali upaya pencegahan daripada kita tertular dari corona bukan hanya langsung dari penderita kepada kita, tetapi kita harus melakukan cuci tangan karena kita tidak tahu kita bersentuhan dengan benda-benda yang sudah ditempeli virus tadi. Namun ada satu hal, virus corona tidak bisa berterbangan di udara. Sudah bebas, dia hanya nempel di benda yang tadi terpercik cairan dari si penderita. Kalau itu tadi kan penularannya melalui droplet ya Pak ya. Betul. Terus bagian tubuh mana yang kira-kira yang mudah terserang begitu Pak? Ya, jadi perlu kita ketahui sebetulnya jalur-jalur virus masuk itu kalau di daerah wajah itu daerah segitiga wajah, yaitu 2 belah mata, kemudian hidung dan mulut. Oleh karena itu pesannya jangan sekali-sekali kita sering menyentuh organ tersebut. Nah, inilah kita harapkan, makanya selalu kita suruh masyarakat untuk sesering mungkin. Jadi tidak ada lagi istilah berapa kali, sesering mungkin melakukan cuci tangan dan mengurangi mengusap muka ya tadi ya. Apalagi tangan kita belum dicuci dalam kondisi pekerjaan sehari-hari. Oke. Ini kan lagi ada tren ya bahwa seperti bersalaman atau berjabat tangan begitu Pak, itu sekarang masih dibatasi lah begitu, itu bagaimana tuh Pak? Iya, tadi mengingat kemungkinan ya, tangan tadi tersentuh benda yang sudah tertempel virus tadi, tentu akan ada di tangan manusia. Nah, apabila orang melakukan jabat tangan atau salaman, otomatis nanti virus itu akan berpindah tangan ke orang yang berjabat tangan. Tetapi satu rumusnya, yang penting kita selalu mencuci tangan. Nah, oleh karena itu pola-pola penularan ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Kemudian ada juga istilah kalau di luar negeri itu social distance. Jadi social distance itu sebetulnya berasal dari teori bahwa pada saat orang bersin atau batuk itu jarak penularannya minimal 1 meter atau lebih. Jadi lebih baik kita menjaga jarak sekitar 1 meter atau lebih. Itu yang disebut dengan social distance. Jadi kalau di luar negeri itu diterapkan kalau misalnya di dalam lift, di tempat-tempat umum seperti bis dan sebagainya, jarak itu diperhatikan, apalagi tempat duduk sebagainya. Namun di tempat kita yang terpenting adalah yang pertama, orang yang sakit dalam hal ini batuk tuh harus menggunakan masker. Nah, ini pertanyaan masyarakat, apakah orang sehat perlu pakai masker? Saya sarankan tidak semua perlu. Yang paling penting adalah pertama menjaga kebiasaan nanti mencuci tangan sesering mungkin karena kita tidak tahu tangan kita menyentuh apa. Yang kedua, upayakan terhadap orang sakit tadi melakukan jarak
atau social distance tadi. Yang ketiga, tadi orang yang sakit atau batuk, pertama dianjurkan jangan kemana-mana, sebetulnya di rumah saja. Walaupun hanya batuk Betul, biasa ya, Pak, ya? yang lagi ISPA ya, di rumah saja. Yang kedua, kalaupun harus keluar rumah atau berinteraksi menggunakan masker. Nah inilah supaya mencegah penularan dari si melalui dropletnya tadi kepada orang yang di sekitarnya. Mengantisipasi ya Pak Betul. ya? Oke, kalau untuk gejalanya sendiri Pak, yang ditimbulkan Iya. COVID-19 ini apa nih Pak? Sebetulnya gejala umumnya dari awal, yang terpenting pertama adalah gejalanya demam ya. Biasanya orang yang, jadi kita gejala gini, orang yang sudah terinfeksi, artinya virus itu masuk ke dalam tubuh, gejala awalnya adalah munculnya demam ya. Demam dikatakan demam itu kalau suhu badannya 38 derajat atau lebih. Itu yang pertama. Yang kedua disertai dengan gejala-gejala sama seperti flu ya, yaitu batuk ya, ada bersin ataupun ada nyeri tenggorokan ya, semacam itu. Nah ini gejala awalnya seperti itu. Oke. Nah Pak, untuk membahas masalah gejala ini tentunya ada beberapa gejala yang bisa ditimbulkan dari si penderita COVID-19 ya Pak ya. Tapi untuk membahas ini lebih dalam, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa. Nah, kita menyambung masalah gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 tadi ya Pak ya. Tadi kan seperti gejala yang timbul batuk atau demam ya Pak ya. Nah, itu kalau misalkan orang sudah menimbulkan gejala-gejala yang seperti itu, apakah ada kemungkinan Pak orang yang terinfeksi COVID-19 ini juga tidak merasakan gejala? Karena ada beberapa kasus mereka yang terinfeksi COVID-19 tidak sepenuhnya merasakan gejala itu, bahkan tidak ada seperti gejala batuk atau taunya mereka terinfeksi begitu. Itu bagaimana tuh Pak? Betul. Jadi ini didasari sebetulnya setiap orang tingkat imunitas atau daya tahan tubuhnya berbeda. Nah ini juga akan berpengaruh pada gejala yang timbul. Bisa saja orang yang terinfeksi coronavirus ini tidak menimbulkan gejala, tetapi di tubuhnya sudah ada infeksi tersebut. Nah perlu diketahui bahwa masa inkubasi ya, dari sejak masuknya virus ya, sampai perjalanan dia menjadi penyakit itu bisa dikatakan antara 0 sampai 14 hari. Nah, oleh karena itu gejala pun tidak spesifik ya, bisa tanpa gejala, saya sampaikan, tapi paling sering berdasarkan penelitian itu ada gejala ISPA yaitu batuk ya. Itu yang paling mudah. Paling mudah batuk, pilek, demam tadi. Bisa juga gejala yang lesu ya, artinya badan lesu ya, tidak bertenaga, bahkan ada yang gejalanya sampai diare ya. Ada nyeri-nyeri tulang. Nah ini kenapa berbeda-beda? Karena memang manifestasinya ke dalam tubuh ya, sesuai pertama mungkin tingkat jumlah virus yang masuk ya, ataupun tingkat daya tahan tubuh seorang berbeda-beda. Tetapi secara umum yang kita garukan seperti itu. Jadi pertanyaannya kalau berbeda-beda itu wajar, karena situasi seseorang, golongan umur berbeda, apakah dia memiliki penyakit tertentu ya, apakah status kesehatannya imunnya lebih bagus dan sebagainya. Nah oleh karena itu secara umum gejalanya tadi adalah berupa batuk ya, pilek, kemudian nyeri tenggorokan sesak ya. nafas ya Pak. Nah yang terus karena dia penyakitnya sebetulnya menyerang ISPA, saluran pernapasan atas ya. Nah dia akan semakin parah kalau dia sudah semakin turun ke pernapasan bawah. Dalam hal ini adalah paru-paru. Nah kalau sudah virus menyebar ke dalam paru-paru, itulah timbul gejalanya sesak. Kalau kita istilahkan radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Nah ini jadi corona itu virus penyebab, tapi manifestasi ke dalam tubuh itu bisa ISPA, bisa pneumonia dan sebagainya. Nah yang bisa mematikan adalah kalau sudah mengalami gangguan paru yang berat, sehingga menyebabkan orang bisa meninggal dan sebagainya. Oke. Kalau untuk tingkat keparahannya sendiri ini bagaimana nih Pak? Apa yang tadi kan ada bicara masalah imun tubuh, usia juga ya Pak ya. Tapi Betul. yang paling rentan itu yang mana nih Pak? Nah untuk orang rentan tentu ada beberapa golongan umur. Yang pertama kalau dilihat dari golongan umur adalah orang tua ya, kemudian anak-anak ya yang mungkin imunnya. Tetapi ada istilah juga katanya menurut beberapa penelitian justru yang
yang tertular lebih berat itu adalah orang-orang dewasa gitu dibandingkan anak-anak. Itu usia berapa tuh Pak? Apakah Usia muda ya, dewasa muda sebagainya. Nah, kemudian ada faktor lain yang ini harus kita perhatikan, orang yang sudah mempunyai penyakit-penyakit lain. Jadi orang yang punya penyakit jantung, hipertensi, kencing manis ini lebih rentan daya tahan tubuhnya terhadap infeksi dari virus corona ini. Nah, apalagi kalau orang itu terinfeksi penyakit yang menyebabkan imunisasi kompromis ya, artinya artinya imunnya sudah diserang oleh penyakitnya seperti HIV yang mana daya tahan imun sudah rendah. Ini jelas nomor 1 paling rentan terhadap virus corona ini. Oke, berarti yang paling rentan dari faktor usia, penyakit-penyakit yang dimiliki. Berarti yang paling rentan itu penyakit bawaan ya Pak ya? Iya, betul, yang sudah ada. Tapi berarti bagi tidak yang berpengaruh ya Pak ya kalau misalkan faktor usia atau dia memang sudah punya penyakit begini saja, artinya corona ini tidak membatasi usia. Semua golongan usia dilaporkan sudah ada yang terinfeksi corona. Tetapi tadi saya sampaikan, tinggal manifestasi tingkat keparahan tubuh itu berbeda tergantung kondisi tubuhnya. Dan sebagai tambahan informasi, case fatality rate atau tingkat kematiannya untuk corona ini berkisar antara 3-5% dari seluruh jumlah penderita. Jadi kalau misalnya ada 10 penderita ya, kemungkinan ada 100 ya penderita itu bisa 3-5 orang yang meninggal. Berarti kemungkinan untuk meninggalnya masih kecil ya Pak ya? Kurang dari 5%, bahkan sampai 5%. Kalau untuk tadi kan berbicara masalah imun tubuh ya Pak ya. Kalau untuk meningkatkan imun tubuh itu seperti apa yang harus dilakukan masyarakat begitu? Iya, betul. Apakah harus meminum suplemen atau bagaimana? Nah ini yang penting ya. Kita selalu menyampaikan, belum kasus corona kita sudah menyampaikan juga masalah GERMAS ya, Gerakan Masyarakat Sehat. Pertama yang penting adalah bagaimana kita memproteksi diri kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang seperti tadi apa itu, Pak? Seperti sering mencuci tangan ya. Mencuci tangan tidak perlu harus pakai hand sanitizer ya. Cukup dengan air mengalir dan sabun itu sudah cukup untuk mencegah penularan corona ini, karena virus corona akan mati pada saat dicuci dengan sabun dengan kurun waktu 30 menit dan sebagainya. Tapi bukan mencucinya 30 menit. Dalam kurun waktu itu bisa dimatikan, apalagi direndam di salin, cairan salin tadi. Nah kemudian GERMAS yang penting adalah bagaimana pola olahraga teratur ya, kemudian istirahat yang cukup ya, nah kemudian makanan yang bergizi seimbang. Ya, seimbang artinya gizinya seimbang. Inilah pola-pola di GERMAS yang bisa sebetulnya kalau dilakukan masyarakat mengurangi faktor resiko atau penularan dari corona ini. Oke. Kalau berbicara masalah hand sanitizer tadi Pak Aris, itu bagaimana nih, seberapa efektif itu bisa digunakan untuk mencegah COVID-19 ini? Betul. Salah satu sumber penularan yang bisa terjadi dengan lewat bukan cuma droplet langsung yang dihisap, Bu ya. Bisa kita menyentuh benda-benda yang sudah ada dropletnya situ, percikan dahaknya. Nah, fungsi hand sanitizer di situ. Tahu bagaimana caranya tahu untuk itu sudah terkena cairan atau percikan begitu? Bagaimana caranya masyarakat untuk mencegah itu begitu? Untuk tahu sih kita kan melihat komunitas yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang batuk dan sebagainya, kemungkinan besar ada di situ. Tetapi apalah untuk kewaspadaan, semuanya harus kita antisipasi untuk kita bersihkan. Karena peluang terjadinya ada kuman di situ bisa terjadi. Sumber penularan bisa dari mana-mana, orang yang sakit kita tidak tahu dari mana sumbernya. Nah mungkin sebagai tambahan kita mewaspadai tempat-tempat yang sering disentuh oleh orang banyak. Misalnya gagang pintu. Kemudian kalau di perkantoran tuh ada pinggir ya. Nah kemudian meja ya, kursi yang sering di. Nah sebaiknya kita sarankan pertama kita membentengi diri dengan tadi ya, cuci tangan atau hand sanitizer tadi. Yang kedua pihak penyelenggara kalau bisa kita sarankan membersihkan secara periodik dengan cairan salin atau disinfektan untuk daerah-daerah yang sering disentuh oleh masyarakat tersebut. Ini juga dalam rangka memutus rantai penularan corona virus disease. Tapi kalau misalkan tadi berbicara masalah menghindari tempat-tempat yang mungkin banyak disentuh orang ya Pak ya. Kita sudah misalkan mencuci tangan, lalu kita sentuh lah itu akan terkena virus lagi atau bagaimana itu Pak? Jadi ada istilah sering-seringlah cuci tangan.
Berarti setelah itu harus cuci tangan lagi gitu Betul. ya, Pak? Tapi bagaimana kalau misalkan di tempat itu tidak menyediakan untuk cuci tangan, nah gitu? Ya itu tadi, tidak ada cuci tangan dengan hand sanitizer tadi ya. Itu efektif ya, Pak? Efektif. Yang kedua, kalau memang di tempat itu ada wastafel atau tempat cuci tangan yang mengalir, itu sudah cukup dengan sabun jenis apapun. Artinya gini, pertama kita tujuan cuci tangan adalah kalau kita mau makan, otomatis kan kita bisa memasukkan virus tadi ke dalam saluran makan kita kalau terinfeksi. Yang kedua, tangan kita ini sewaktu-waktu bisa menyentuh wajah tadi. Makanya salah satu pesan corona adalah don't touch your face. Jadi terutama daerah segitiga tadi adalah mata, hidung, dan mulut. Ini cara yang paling efektif ya, Pak, untuk ya? mencegah. Nah, masalah larangan untuk berjabat tangan, saya pikir ya, silahkan jabat tangan tapi setelahnya cuci tangan. Jangan juga karena corona tidak mau jabat tangan. Saya silakan mau jabat tangan, tapi ingat. Berarti kalau misalkan kita ingin berjabat tangan sah-sah saja ya, Pak? Sah saja, tapi setelah itu kita lakukanlah cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Oke, berarti pemirsa setelah cuci tangan harus setelah berjabat tangan cuci tangan lagi ya. Iya. Oke, untuk melanjutkan ini kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, Pak, di segmen berikutnya. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, terima kasih masih di Ruang Sehat. Kita masih membahas masalah untuk pola hidup bersih dan sehat ya, Pak ya. Seperti tadi yang dilakukan untuk mencegah COVID-19 ini, salah satu yang gampang dan mudah dilakukan masyarakat adalah untuk mencuci tangan. Mencuci tangan kan bisa menggunakan sabun, air mengalir ya, Pak ya. Terus yang praktis kan ada hand sanitizer. Nah, itu adakah metode lain untuk bisa membersihkan tangan begitu dengan cara yang lain? Ya, mungkin ya dengan cara yang lebih tradisional ya. Kita setahu masyarakat punya banyak tanaman daun sirih ya. Jadi air rebusan daripada daun sirih ini juga merupakan disinfektan sebetulnya. Jadi kalau khasiatnya, Pak, yang ada di dalam daun bisa sirih membunuh kuman juga. Nah, untuk dalam semua hal ini, kuman? iya, ya Termasuk setidaknya COVID-19 ini, ya, Pak? bisa dilakukan untuk itu. Jadi sederhana ya. Jadi tidak perlu. Tapi tadi yang penting tindakan cuci tangannya yang penting. Ya, yang dilakukan sesering mungkin, apalagi kita di kondisi wabah corona ini. Jadi saya himbau juga pada institusi ya, pusat-pusat pelayanan menyediakan fasilitas itu. Namun tidak mesti harus ada hand sanitizer karena ini kondisi di pasaran mungkin sudah habis. Sediakan saja tempat cuci tangan dengan termasuk sabun. sirih ya, Pak ya? Iya, Berarti atau setelah sirih ini di akan rumahan diburu ya. sirih ya, Pak ya? Boleh, silakan. Itulah. Kalau untuk tadi kan direbus berarti sirihnya ya, Pak ya? Berapa lama itu, Pak? Tidak ada batasannya, nanti kita ambil airnya saja. Beberapa menit Lalu kan airnya kita gunakan untuk itu. Oke. Ke Pak Aris, Pak, ini masalah penyebaran COVID-19 ini kalau untuk berbicara masalah jarak atau jangkauan dari penyebaran COVID-19 ini berapa nih, Pak? Seberapa jarak dan jangkauannya yang bisa tertular begitu? Oh ya, seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Kepala Dinas, ada jarak yang harus kita jaga karena percikan dahak itu, Pak, kemampuan paling jauhnya 2 meter. Paling jauh. Bersin juga seperti itu. Jadi kita ambil patokan itu. Di antara orang dengan orang yang lain, apakah itu sehat dan tidak sehat, Pak ya, kita menjaga jarak dengan minimal 2 meter. Oke. Sekarang kan lagi tadi banyak orang memburu ya, Pak ya, istilahnya menimbun seperti masker, terus hand sanitizer. Itu bagaimana tuh, Pak? Apakah seberapa efektif seperti masker, hand sanitizer itu? Untuk masker dulu, Pak Aris. Perburuan masker ini terjadi sebenarnya karena kita nonton di televisi di televisi semua orang pada borong-borong masker. Akhirnya masyarakat juga ikut-ikutan memborong masker. Padahal fungsi masker itu sebenarnya untuk orang yang sakit atau orang yang lagi batuk supaya batuknya tidak terpercik ke orang lain. Dan masker juga bisa digunakan pada orang sehat, tetapi di saat pergi ada di saat keramaian. Karena di keramaian itu kita tidak tahu ada yang menularkan apa tidak. Begitu juga kalau kita ada di rumah sakit pelayanan kesehatan menggunakan masker. Di situ sebenarnya fungsi masker. Kondisional berarti ya, Pak ya. Pak Taufik bisa menambahkan seberapa efektif masker ini, Pak? Iya, sebetulnya virus corona ini dalam ukuran partikel besarnya memang cukup besar ya, dan masih efektif kalau menggunakan masker, terutama jenis masker kan ada jenis masker bedah ya.
itu masih efektif untuk menyaringnya. Nah, tetapi seperti yang disampaikan tadi, tidak semua orang sehat wajib menggunakan masker. Tadi kalau kita lihat jarak social distance ya, tapi kita kalau berada di suatu tempat, misalnya di lift ya, ataupun di angkutan umum yang berjejer, nah itu boleh kita menggunakan masker. Di kerumunan massa ya Pak ya? Betul. Yang kedua, orang yang memberikan pelayanan publik ya, seperti di bank ya, kemudian di kantor-kantor tertentu, petugas itu boleh menggunakan, karena tidak tahu ya ada klien atau sebagainya yang banyak. Yang ketiga, tadi digunakan oleh para dokter pelayanan kesehatan. Bukan hanya masker kalau kami ada menggunakan APD, alat pelindung diri. Tidak sesederhana masker saja, mungkin menggunakan pakaian tertentu ya. Apalagi kalau orang sudah positif terjangkit corona, pakaiannya harus betul-betul lengkap sampai dari kaki sampai ke kepala, itu ada jenisnya. Namun minimal apabila di kondisi kritis orang yang sudah memang terinfeksi corona. Tapi dalam hal konteks pencegahan, dokter atau perawat dalam memberikan pelayanan di pusat-pusat pelayanan kesehatan itu boleh menggunakan masker. Begitu juga orang yang di pelayanan publik tadi. Itu silahkan. Nah, itu yang dianjurkan. Jadi sebetulnya masyarakat tidak perlu panik membeli masker terlalu banyak menimbun. Tapi jangan lupa juga, penggunaan masker hanya efektif sebaiknya digunakan sampai 5 jam saja. 5 jam. Setelah 5 jam sebaiknya diganti lagi buat orang yang mungkin sedang sakit dan sebagainya. Nah, kemudian yang penting kami ingatkan, menghindari ya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Buangan dari masker ini sebaiknya dimusnahkan, dipotong dulu dengan gunting supaya tidak terjadi proses daur ulang. Nah, ini akan beresiko bisa menularkan lagi kepada orang yang memakai masker daur ulang tadi. Itu yang penting. Sehabis dipakai masker itu dimusnahkan. 5 jam, lebih baik tidak dipakai lagi, dimusnahkan ya Pak ya? Dipotong pakai gunting supaya tidak bisa digunakan lagi. Nah Pak, berbicara masalah masker tadi, itu kan efektifnya menggunakan orang sakit. Terus apabila orang sakit itu kan nafas dia tertahan ya Pak ya di dalam situ, apakah itu bisa istilahnya dia untuk sembuh itu lamban atau bagaimana? Karena nafasnya kan... Iya, sebetulnya kan itu kuman sudah di dalam tubuh, bukan di nafasnya. Maskernya menghindari kuman itu menyebar kembali ke... itu fungsinya ya? Iya, fungsinya bukan untuk reinfeksi orang, tidak juga, tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu memang walaupun mungkin tidak punya masker ya, orang yang lagi sakit bisa menutup dengan handuk atau apapun pada saat. Jadi kami ada dalam penyuluhan tuh cara etika batuk ya. Itu seperti apa Pak? Bisa dicontohkan Pak? Mungkin Pak Aris bisa yang menyampaikan. Bisa dicontohin etika batuk gitu Pak? Kalau beberapa metode kita adalah menutup ya dengan tangan, dengan siku melipat ya. Itu yang bisa kita lakukan, atau menggunakan tadi sapu tangan atau handuk untuk menutup organ bersin atau batuknya, seperti itu. Berarti dropletnya tadi nempel di baju ya Pak ya, begitu, terus dicuci lagi begitu ya? Nah, jadi tadi baju penderita pun atau baju orang yang terkena droplet itu harus dicuci, penting itu, karena kuman tadi bisa nempel di baju dan sebagainya. Nah, jadi saya rasa bersin pun kalau kita bilang etikanya kita harus menjauh dari orang. Di samping kita menutup, kita menjauhkan, karena tadi penyebaran corona seperti disampaikan Pak Aris tadi sekitar 2 meter atau social distance. Kalau di negara-negara tertentu, dimanapun di tempat umum orang akan diberi jarak lebih dari 1 meter itu. Baik itu, ya misalnya bus ya, bus itu. Kalau bus itu nanti duduknya dibikin 1 meter jaraknya. Itu yang negara yang sudah menerapkan. Jadi misalnya lift itu kapasitasnya sampai 10 orang, kalau sudah terapkan social distancing bisa cuma 2 orang saja yang boleh naik dan lift. saling tidak berhadapan Pak. Ya, seperti itu. Kalau misalkan orang sudah terinfeksi COVID-19 ini Pak, proses penanganannya seperti apa Pak? Oke. Kami beserta jajaran menentukan 3 orang dengan ada 3 kriteria. Pertama, orang dengan resiko, ya. Yang kedua lah orang dengan pemantauan ya, atau ODP. Yang ketiga adalah pasien dengan pengawasan, PDP. Untuk resiko itu seperti apa? Nah, orang dengan resiko yang golongan pertamanya adalah orang yang tidak mempunyai gejala, tidak batuk sebenarnya, tetapi dia baru datang dari daerah yang terinfeksi corona. Misalnya dia baru datang dari misalnya di Jakarta nih, sudah terinfeksi corona kan. Orang datang dari Jakarta atau pulang ke Tabalong, itu sudah kami golongkan sebagai orang yang dengan resiko. Nah, kedua,
Orang yang dengan status pemantauan adalah orang yang mempunyai gejala sudah. Nah, gejala klinis seperti demam lebih 38 derajat atau ada batuk pilek ya, atau nyeri tenggorokan dan mempunyai riwayat datang dari daerah terinfeksi corona. Apalagi kalau dulu dari Wuhan atau dari Cina ya. Kalau sekarang dari negara Italia ya, dari Iran ataupun dari Korea Selatan. Oke. Nah, seperti itu dulu. Nah, sekarang sudah di Indonesia pun sudah ada ya kasusnya dan semakin bertambah. Nah, orang ini digolongkan dengan orang dengan pemantauan. Apa yang dilakukan? Orang dengan status yang kedua ini, orang tersebut harus dikarantina selama 14 hari. Di rumah. Baik itu di rumah ataupun di tempat tertentu yang menghindari akses dia berkumpul dengan orang lain, berinteraksi. Itu yang nomor 2. Sedangkan orang yang nomor 3, orang yang dengan pengawasan adalah orang yang sudah terindikasi atau suspek menderita coronavirus. Contohnya adalah orang tadi sudah dengan gejala demam, kemudian disertai sudah gejala gangguan sesak napas atau ke arah pneumonia ringan atau berat. Nah, kemudian dengan alat deteksi ya mungkin sudah positif ya terinfeksi corona. Orang ini sudah dengan pengawasan berarti dia sudah harus diisolasi di ruang rumah sakit, perawatan rumah sakit. Nah, jadi orang tersebut sudah perlakuannya sudah harus masuk seperti yang sudah kita cerita, orang positif corona misalnya di Depok ya, dimasukkan di rumah sakit khusus untuk penanganan corona. Nah, itu berarti orang itu statusnya sudah diisolasi. Nah, perkara nanti dia misalnya sembuh atau tidak, setidaknya orang ini sudah, kenapa dia diisolasi? Dia tidak boleh lagi berinteraksi dengan kecuali tenaga medis yang dilengkapi dengan alat pelindung diri khususnya. Ini yang golongan ketiga. Nah, oleh karena itu kami menggolongkan orang ini dengan 3 golongan tersebut. Oke, resiko pemantauan dan dengan pengawasan. Pengawasan ya Pak ya. Oke, untuk Pak Aris, Pak, ini kalau misalkan berbicara masalah pencegahan dan cara mengobatinya yang digalakkan Dinas Kesehatan sendiri dari hal ringan, terus parah sampai dengan kritis itu bagaimana nih Pak? Oh ya. Di Dinas Kesehatan hanya bisa memantau, mendapatkan laporan, tidak sampai tervonis bahwa dia positif atau tidak. Nah, kondisinya parah atau tidaknya akan setelah yang bersangkutan kalau bisa jadi statusnya pasien dalam pengawasan, berarti yang bersangkutan sudah masuk ke rumah sakit. Nah, kalau sudah masuk rumah sakit, disitulah melihat ke tingkat keparahannya, Pak, ke tingkat parahannya, bahwa dia akan diisolasi. Oke. Kalau berbicara masalah tingkat keparahannya hingga yang sudah kritis begitu ya Pak, yang kemungkinan dia untuk bisa sembuh, pulih kembali seperti semula itu bagaimana nih Pak? Tapi tahan dulu Pak, kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak, berbicara masalah tadi untuk kemungkinan sembuh ketika dia sudah terinfeksi sampai tingkat parah kritis begitu. Untuk kemungkinan dia sembuh itu apakah ada begitu atau bagaimana? Iya, jadi pertama kita harus lihat dulu kondisi awal dari orang sebelum terinfeksi tadi ya. Apakah itu dari golongan umurnya, kemudian apakah dia mempunyai riwayat penyakit-penyakit tertentu yang kita sampaikan di depan tadi. Nah, tentu saja orang yang dengan penyakit-penyakit tertentu ya, yang mengalami immunocompromised ya, itu tentu lebih kemungkinan sembuhnya lebih susah. Ya, kemudian orang yang dengan penyakit-penyakit PTM tertentu ya, seperti hipertensi sebagainya. Nah, tadi kita sampaikan case fatality rate atau tingkat kematiannya dari laporan kasus yang terjadi selama ini itu berkisar antara 3-5%. Nah, kalau kita buat perbandingan dengan MERS atau SARS, sebetulnya kalau MERS itu tingkat kematian malah 40%. Yang flu unta itu, yang Mediterranean Acute Respiratory Syndrome. Kalau Shipper Acute Respiratory Syndrome atau SARS itu juga jauh lebih tinggi daripada coronavirus ini, hanya sekitar 3-5%. Cuman permasalahannya tingkat penyebarannya coronavirus
COVID-19 ini jauh lebih besar dibandingkan daripada dua MERS, tadi ya, MARSA. Pak ya? Walaupun tingkat kematiannya lebih rendah. Nah, inilah spesifikasinya antara ketiga perbedaan dari penyakit. Walaupun mereka penyebabnya sama-sama dari satu famili coronavirus. Berarti untuk tingkat kesembuhan COVID-19 lebih menjanjikan begitu ya? Iya, karena dari CFR-nya tadi ya lebih sedikit, lebih kecil. Seperti itu. Nah, Pak, kalau untuk virus coronavirus ini, apakah dia bisa hilang sendiri begitu, Pak? Iya, jadi penyakit yang terinfeksi virus ini termasuk golongan penyakit yang kita istilahkan dengan self-limited disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri, tergantung daya tahan tubuh manusia. Makanya ada pertanyaan, adakah obat khusus untuk COVID-19? Tidak Belum ada. ada ya, Pak? Ya, oleh karena itu yang terpenting bagaimana tubuh membentuk sistem imun sendiri untuk melawan atau memusnahkan virus ini. Berarti untuk virus ini hilang sendiri ada kemungkinan? Ada kemungkinan, karena itu dari tingkat penyebarannya yang sangat tinggi di dunia. Saya rasakan kita orang kesehatan tidak mungkin bisa mendeteksi semua orang. Cuman yang paling bisa kita deteksi adalah orang yang terinfeksi tadilah dengan gejala. Yang tidak dengan gejala ini tidak bisa. Siapa tahu kita sendiri juga mungkin ada. Tetapi karena tingkat imun kita tinggi, dan itu berangsur-angsur kita akan pulih sendiri. Nah, ini konteks juga dengan pemantauan tadi. Kenapa harus dilakukan 14 hari? Jadi sebetulnya kalau orang sudah terinfeksi virus corona, sudah ada virus corona dalam tubuh, itu bisa manifest atau tidak kita lihat dia 14 hari. Kalau dia orang dengan tadi lebih tingkat keparahan lebih tinggi, mungkin dia 4 atau 5 hari itu puncaknya itu sudah ada gejala klinisnya. Nah, kalaupun dia ada virusnya ya, yang dia tidak terinfeksi, setelah dia melewati masa 14 hari, berarti orang itu sudah aman. Sudah ada antibodi. Dan sudah terbentuk antibodi, sehingga kemungkinan dia menularkan ke orang lain itu lebih kecil. Prosentasinya dibandingkan orang tadi yang kalau di masa inkubasinya sudah terinfeksi di bawah 14 hari. Itulah dasarnya kenapa orang harus dikarantina 14 hari. Berarti kemungkinan virus ini lamanya untuk singgah di tubuh manusia itu selama kurang tidak seperti itu maksudnya. Enggak, Pak. Artinya tergantung tingkat antibodi seorang masing-masing kan. Nah, oleh karena itu orang yang membawa atau kita istilahkan carrier ya, itu bisa saja dia lama, tetapi dia tingkat ininya penularannya tidak lagi karena dia sudah melewati masa waktu 14 hari tadi. Oke, berarti tergantung pada imun tubuh seseorang. Betul, ya, Pak, ya? itu kita himbau, makanya menjaga kesehatan tubuh ya, terutama dengan istirahat teratur, makanan bergizi, ini sangat berperan untuk membentengi tubuh kita, di samping dengan pola kebiasaan cuci tangan tadi, untuk mencegah akses ke dalam tubuh. Oke, untuk berbicara masalah menangkal penyebaran COVID-19 ini, sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan, Pak Aris? Ya, baik. Mulai dari awal munculnya kasus ini, mulai bulan Januari, dan sudah di sekitar tanggal 22 itu ada informasi jalur mobilisasi dari sumber penularan di Cina sudah dikurangi karena malah ditutup. Nah, disitulah semua termasuk salah satu mahasiswa yang perlu kita pantau. Nah, kedatangan mahasiswa kalau di Ini untuk mahasiswa yang berkuliah di Cina. Ya. Di Cina ya, Pak? Ya. Ya? Nah, kalau mahasiswa kita dapat informasi karena kedatangannya dia tidak bersamaan. Jadi kita bisa dapatkan informasi dari masyarakat, ada dari tetangga dan akan kedatangannya. Nah, disitulah kita pantau dan diberi tadi masa pemantauan selama 14 hari. Jumlah mahasiswa yang datang secara mandiri ada sekitar, awalnya yang kita catat lebih 60-an Pak, 60-an kita catat, ternyata yang sampai di Tabalong sekitar 29 orang. Nah, yang selebihnya ada yang di luar Tabalong tinggalnya, ada juga yang tidak kembali. Bertahan di sana Iya. ya, Pak? Ya? Nah, dari 29 orang yang pulang secara mandiri ini, kita sudah pantau sampai masa inkubasinya 14 hari lewat, dan kondisinya sehat saja. Berarti tidak ada yang terdeteksi infeksi COVID-19 ya, Pak? Ya? Iya. Begitu juga mahasiswa yang pulang dari sarana pemerintah, dari Natuna. Ada 6 orang yang dari Tabalong. Alhamdulillah kondisinya kembali dengan kondisi sehat semua. Itu untuk yang mahasiswa ya, Pak, yang berkuliah di Cina. Tapi kalau misalkan ini yang banyak diululukan masyarakat, bagaimana dengan pekerja asing begitu yang ada di salah satu perusahaan swasta di Tabalong? Begitu. Betul. Itu bagaimana, Pak? Nah, bersamaan dengan itu juga sekitar pada bulan Februari, kalau tidak salah tanggal 22 Februari, kami difasilitasi dengan Bapak Kepala Dinas untuk akses masuk ke sana.
Karena pertimbangannya agak lambat karena aksesnya pertimbangan informasi, pertimbangannya agak susah masuk, ternyata kebalikannya. Kita diterima dengan bagus dan baik dan kita mengadakan pemeriksaan screening terhadap tenaga kerja asing yang ada di PT Kons. Dari daftar yang ada sekitar 62 orang yang bekerja di situ. Nah, setelah kita mau telusuri 62 orang, ternyata ada 30 orang dengan masa cuti. Nah, kondisi yang cuti 30-an orang ini, dia kembali ke negara asal karena sudah di lockdown, tidak bisa balik. 30-an itu tidak balik. Yang kami bisa periksa hanya 32 orang. Dan 32 orang ini setelah sampai katanya bulan Maret, masa kerjanya habis, tidak bisa juga balik. Jadi dia ada tetap di PT Kon. Nah, PT Kon juga menerapkan instruksi dari perusahaannya karantina di mesnya. Jadi terlihat di wilayah kabupaten kita tidak ada warga-warga Cina yang keluyuran. Karena mulai pada bulan Februari itu dia juga karantina di mesnya semua. Nah, dari 32 yang kita periksa kondisinya sehat. Kedua, tidak ada yang datang dari waktu meledaknya penyakit, Pak. Dia datang di sekitar bulan Februari, ya. Di Desember malah ada yang sudah datang. Jadi belum meluaknya penyakit itu dia sudah ada di PT Kon ini di wilayah Tabalong. Oke, berarti semua bisa dinyatakan negatif begitu, Iya. Pak? Kalau untuk Pak Taufik, kalau untuk penanganannya sendiri, Pak, untuk menangkal penyebaran COVID-19 ini apa yang sejauh ini yang sudah dikerahkan Dinas Kesehatan gitu, Pak? Jadi kita melakukan tindakan screening. Screening yang kita lakukan adalah melaksanakan deteksi dini ini di seluruh jajaran kita. Jadi kita mempunyai 18 puskesmas ya dengan wilayah masing-masing. Kemudian kita juga memiliki fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta. Nah, kemudian juga klinik-klinik swasta. Kemudian klinik-klinik di perusahaan. Nah, kita selalu intens dengan beberapa fasilitas ini, diharapkan terjaringlah orang yang dicurigai ada terinfeksi corona. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Dinas Kesehatan juga membuat hotline, nomor hotline, yang mana kalau ada masyarakat yang ingin secara pribadi melapor atau konfirmasi dirinya terinfeksi atau tidak, itu akan datang ke Dinas Kesehatan untuk di screening lagi. Nah, jadi berdasarkan laporan. Kemudian kami juga menghimbau kepada aparat di desa maupun kecamatan untuk melaporkan ada orang-orang yang ada datang ya dari luar daerah yang terindikasi infeksi corona, ataupun melaporkan ada orang yang memang sakitnya dengan gejala mirip corona. Nah, ini semua kita sisir sehingga pola penyebaran ini kita upayakan seoptimal mungkin bisa untuk menapis kasus corona ini. Begitu juga kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam hal ini di Bandara Warukin. Setidaknya kalau ada orang yang datang lewat bandara, kita akan melakukan screening juga. Nah, untuk yang datang dari Banjarmasin, kita selalu koordinasi dengan KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang mana mereka selalu koordinasi kalau melewati Bandara Samsudin Nor untuk menuju Tabalong akan dilaporkan kepada kita. Nah, dari semua itu, baik yang aktif dilaporkan ataupun kita dengan mendeteksi sendiri, lalu kita golongkan orang itu ketiga golongan tadi. Nah, untuk menentukan resiko atau sebagainya. Apa yang kita juga menyusun SOP pola rujukannya. Jadi kalau ada kasus di masyarakat itu akan tim gerak cepat baik itu dari Dinas Kesehatan untuk men-screening. Sudah digolongkan 3 golongan tadi. Kalau sekiranya dia hanya golongan 1, itu pengawasan saja, nomor 2 di karantina 14 hari. Nah, yang golongan 3 ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Badrudin Qasim. Di Rumah Sakit Badrudin Qasim dilakukan tindakan baik itu penegakan diagnosa ya, isolasi ya. Nah, kalaupun untuk lebih konfirmasi ketika tinggi, maka untuk merujuk ke Rumah Sakit Ulin sebagai rumah sakit rujukan regional di Provinsi Kalimantan Selatan untuk corona, maka pihak Rumah Sakit Badrudin yang akan merujuk pasien tersebut ke jalur yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itulah pola penanganan corona di Tabalong. Oke, Pak, kalau untuk berbicara masalah penyebaran ini ya, Pak, ya lagi-lagi di Indonesia kan suhu atau iklimnya tropis. Apakah ada kemungkinan
Ini bagaimana Pak berkaitan dengan Iya. pengaruh iklim ini? Iya, jadi ada stigma ya dari dulu dinyatakan awal-awal memang ada menyatakan bahwa di daerah tropis itu kemungkinan terinfeksinya lebih rendah dibandingkan daerah yang dingin. Ternyata berdasarkan pandemi ya yang sekarang di seluruh dunia, corona tidak memandang iklim. Jadi potensi dan Indonesia sendiri sudah hampir mencapai hampir 200 ya. 172. Nah, 172 yang terinfeksi dengan kematian 7 orang. Nah, jadi mematahkan teori tersebut. Kemudian coronavirus juga tidak dengan ultraviolet dengan penyinaran itu bisa mati, itu tidak. Tapi kaidah-kaidah yang seperti tadi yang kita sampaikan seperti itu. Jadi stigma-stigma tersebut mungkin sudah tidak bisa kita pakai lagi menjadi menjadi acuan sehingga orang mengabaikan corona ini. Jadi yang terpenting adalah untuk kasus corona ini kalau kita sudah mengerti tentang penyebaran, pencegahan, jadi kita sarankan jangan panik lagi menghadapi. Karena ini Pak terakhir imbauannya kepada masyarakat agar tidak panik dengan berkembangnya COVID-19 ini apa nih Pak yang disampaikan ke masyarakat? Ya, pengertian tidak panik ini bukan berarti kita tidak waspada. Karena panik yang berlebihan itu akan menyebabkan, contoh ya, orang yang panik itu akan stres. Stres ini akan menurunkan daya tahan tubuh sendiri. Jadi kalau dia terinfeksi kan dia juga akan lebih parah nanti terinfeksi, merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, dengan yang panik akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Ini contoh indikasi kekacauan adalah ada yang memborong masker ya, ada memborong hand sanitizer. Akibatnya kan seperti ini kan tidak lalu mengganggu proses kita tadi. Yang penting adalah pelajari tadi bagaimana proses pencegahan, bagaimana proses penularan, sehingga kita bisa membentengi diri. Dan jangan lupa yang terakhir adalah berdoa ya. Karena semua penyakit adalah dari Allah dan yang mengobati tentu dari Allah sendiri. Itu hal utama yang harus dilakukan ya Pak. Betul. Ya. Oke, Pak Aris, ini Pak terkait imbauannya agar masyarakat bisa tidak panik gitu dan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu seperti apa, bisa disampaikan Pak? Betul. Menghadapi virus corona ini, masyarakat memang terlihat ada kepanikan dengan masker dan hand sanitizer, tidak ada kekosongan. Kami dari Dinas Kesehatan menghimbau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang paling diutamakan cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun. Itu yang pertama, karena dengan cuci tangan virus yang ada di tangan-tangan kita bisa mati. Kenapa dengan sabun? Sabun itu bisa membunuh virus itu karena virus itu dibungkus dengan lemak. Dengan lemaknya, dengan adanya sabun, lemaknya bisa meleleh keluar. Itulah fungsi air mengalir. Dengan air mengalir otomatis virus itu tidak ada di tangan kita. Itu kunci utama sebenarnya kalau kita mau proses pencegahan virus corona. Kedua, imunitas tubuh kita. Dengan cara? Ya, dengan cara pola makan, olahraga dengan teratur, istirahat dengan cukup. Jangan stres. Jangan stres. Jangan stres dan berdoa ya Pak ya. Betul. Selanjutnya, karena kita berpikiran juga virus bisa ditularkan dari hewan liar. Jangan hindari kontak dengan hewan liar. Kedua, hindari makan daging mentah. Nah, ini ada tambahan. Oke. Virus corona itu akan mati pada perebusan dengan suhu 56 derajat Celcius. Jadi kalau kita semua dimasak dengan baik, insya Allah di bahan makanan kita tidak terjangkit virus corona. Oke. Berarti ini jangan panik. Pada intinya masyarakat jangan panik berlebihan ya Pak ya menanggapi isu. Tapi harus waspada. Dengan cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan ya Pak ya, menerapkan pola hidup yang teratur, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang seimbang ya Pak ya. Oke. Satu lagi Mbak. Oke, ada lagi. Kita sarankan tidak bepergian ke tempat yang tadi ada sumber. Sudah tahu ada sumber, kita kalau tidak perlu penting sekali lebih baik tunda. Apalagi istilahnya tour ya atau sebagainya. Nah ini kan kebijakan dari pemerintah Saudi sendiri untuk umroh juga ditunda. Nah ini yang terpenting. Bahkan sudah ada kebijakannya lagi, tempat-tempat ibadah sudah mulai ini ya, untuk kumpul orang banyak itu sudah dilakukan di lainnya, di tempat lain seperti itu. Jadi ini sebetulnya pada dalam rangka social distance tadi untuk mencegah penularan.
Jadi yang penting pesan saya jangan pergilah ke daerah. Sementara pada saat sekarang pemerintah sudah menerapkan memperpanjang ya masa darurat corona sampai 31 Mei. Oke. Berarti tidak usah melakukan Perjalanan keluar. pepergian yang tidak terlalu penting Hmm, sifatnya ya Pak. ke Ya. Lebih daerah baik yang- tahan saja di rumah ya Pak. Betul. Oke. Terima kasih Pak Taufik, Pak Aris sudah mau memberikan informasinya mengenai COVID-19. Pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Saya Purnamasari dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri dan saksikan terus Ruang Sehat setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh salaman ya Pak ya.